Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai di mata kuliah perencanaan geometrik jalan untuk pertemuan kedua. Masih dalam keadaan daring atau online. Ya. Hari ini saya akan membahas tentang beberapa parameter dalam perencanaan geometrik jalan. Parameternya apa saja? Oke, kita langsung aja. Yang pertama. Parameter yang pertama adalah kendaraan rencana. Nah, di sini ada kendaraan rencana. Nah, kendaraan yang ini adalah kendaraan yang mewakili dari kelompoknya. Dalam perencanaan geometrik jalan ini, ukuran lebar kendaraan rencana akan mempengaruhi lebar lajur yang dibutuhkan. Jadi kita harus tahu karakteristik kendaraan apa saja yang melewati jalan tersebut. Yang akan jalan kita buat, gitu ya. Kelompok yang mewakilinya, apakah truk paling banyak atau truk yang paling dominasi di situ, maka lebar lajurnya harus disesuaikan, gitu ya. Maka lebar lajurnya itu harus disesuaikan dengan kendaraannya. Yang kedua, kendaraan rencana yang akan dipilih sebagai dasar perencanaan ini ditentukan oleh fungsi jalannya dan jenis kendaraan dominan yang memakai jalan tersebut. Jadi selain kendaraannya, jenis kendaraan juga fungsi jalannya, apakah arteri lokal, ya, kayak itu. Nah, itu ya, arteri lokal, itu jalan, fungsi jalannya. Kemudian pertimbangan biaya tentu juga menentukan kendaraan rencana yang dipilih sebagai kriteria perencanaan. Ya. Jadi perlunya ada pertimbangan, ya, ini untuk menentukan dari biayanya. Jangan sampai kita mendesain satu geometrik jalan tapi misalkan kendaraannya jadi dilewati oleh kendaraan kecil, gitu ya, tapi kita mendesain geometrik jalannya berdasarkan truk besar lajurnya, gitu ya, maka lebarnya terlalu lebar padahal yang itu cuma hanya yang lewatnya mobil-mobil kecil saja. Nah, tentunya tadi ada pertimbangan biaya dari situ, gitu ya. Nah, untuk ini ada klasifikasi kendaraan rencana menurut Bina Marga. Yang pertama ada kendaraan ringan, yang kita sudah tahu kendaraan ringan itu apa, ya. Nah, kendaraan ringan itu biasanya dengan 4 roda, ya, jarak asnya itu 2-3 meter, ya, meliputi mobil penumpang, ya, oplet, mikrobus, pick up, dan truk kecil. Kemudian yang kedua kendaraan sedang atau MHV, itu kendaraan motor dengan 2 gandar. Biasanya dengan jarak 3,5-5 meter, ya, termasuk bus kecil, truk 2 as dengan 6 roda, ya, sesuai dengan klasifikasi Bina Marga. Yang ketiga kendaraan berat atau LB. Nah, ini biasanya untuk LB ini mempunyai 2 atau 3 gandar, ya, dengan jarak asnya itu 5-6 meter, gitu ya. Yang kedua itu truk besar, ya. Nah, kalau truk besar ini memiliki truk 3 gandar dan truk kombinasi 3. Jarak gandarnya itu pertama lebih dari 3,5 meter biasanya. Dari jarak gandar yang pertama sebagai kedua itu yang depan, ya, roda depan dengan yang kedua itu jarak sampai 3,5 meter. Itu termasuk dalam truk besar. Nah, kemudian sepeda motor, ya, kemudian motor dengan roda atau 3 roda, dan kemudian yang kelima ada kendaraan tak bermotor, ya, mesin atau mesin, berupa sepeda, beca, kereta kuda, dan kereta dorong, ya. Nah, kendaraan tak bermotor ini tidak dianggap sebagai bagian dari arus lalu lintas, ya, tetapi sebagai unsur hambatan samping, ya, walaupun dimasukkan dalam kendaraan tak bermotor, tapi untuk ini cuma hanya dimasukkan dalam unsur hambatan sampingnya, gitu ya. Nah, ini beberapa dimensi kendaraan rencana yang tadi disebut, ya. Nah, ada 2 dimensinya, ada kendaraan kecil, sedang, dan besar. Tingginya berapa, dimensi lebarnya, panjangnya mobil, gitu ya. Ada tonjolannya, depan, tonjolan depan, terus dia ada radius putar. Nah, ini ada radius putar. Nah, nilai-nilai radius putar ini nanti yang dipakai untuk
menentukan misalkan geometrik jalannya, otomatis putar itu di pas belokan ya. Nah, dia radiusnya berapa gitu ya, putarannya jangan sampai dari arah kalau kita mendesain satu kendaraan bahwa itu yang mau berbelok radius putarnya, tapi istilahnya yang mobil yang di arah yang berlawanan itu menghalangi, itu dihalangi oleh yang berbelok tadi gitu. Jangan sampai seperti itu kalau desain geometrik jalannya ya, masuk tonjolannya juga. Nah, ini beberapa dimensi ya kalau digambarkan seperti ini, dimensi kendaraan kecil, kendaraan sedang ya, 2 ganda 4 meter ya. Ini juga sama untuk truk besar seperti ini ya. Kemudian yang kedua tadi kendaraan rencana, kemudian kecepatan rencana ya, kecepatan rencana. Jadi data parameter untuk menentukan geometrik jalan itu yang tadi pertama kendaraan rencana yang melewati jalan tersebut, kemudian kecepatan rencana yang melewati jalan tersebut. Nah, kecepatan rencana ini pada suatu ruas jalan yang dipilih sebagai dasar perencanaan geometrik jalan yang memungkinkan kendaraan-kendaraan bergerak secara aman dan nyaman dalam kondisi cuaca cerah, lalu lintas yang lengang, dan hambatan samping jalan yang tidak berarti ya. Jadi kita mau mendesain kecepatan rencananya berapa di jalan tersebut ya, apakah 50, 60, 70 km per jam, tergantung nanti desain rencana yang akan jalan yang akan kita buat, desain geometrik jalan yang akan kita buat gitu ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kecepatan besarannya kecepatan rencana itu pertama keadaan terrain atau keadaan datar, berbukit atau gunung ya. Jadi yang menentukan kecepatan rencana itu lihat dari kondisi elevasinya atau elevasinya ya, konturnya, apakah dia jalan tersebut masuk datar, berbukit atau gunung. Nah, ini juga menentukan dari segi konturnya ya. Nah, untuk menghemat biaya tentu saja perencanaan semuanya disesuaikan dengan keadaan medan. Jadi disesuaikan antara datar, berbukit atau gunung itu disesuaikan ya. Sebaliknya fungsi jalan ini seringkali menuntut perencanaan jalan tidak sesuai dengan kondisi medan dan sekitarnya. Jadi juga ini menyebabkan volume pekerjaan tanah nantinya gitu ya. Misalkan kalau kita bikin satu desain geometrik jalan gitu ya, daerah berbukit atau gunung tapi dengan kecepatan 60 sampai 70 gitu ya. Nah, itu juga nanti kondisinya nanti pengaruh terhadap cut and fill gitu ya. Nah, kalau misalkan pekerjaan tanah, volume tanah makin tinggi nantinya, itu harus dikeruk gitu ya. Nah, itu harus disesuaikan dengan medan. Nah, kecepatan daerah datar lebih besar daripada perbukitan, dan kecepatan di daerah perbukitan lebih besar daripada daerah pegunungan gitu ya. Jadi disesuaikan dengan medan untuk kecepatan rencananya ya. Ya, itu berhubungan dengan pekerjaan tanah nantinya, volume tanah. Nah, kemudian sifat dan tingkat penggunaan daerahnya gitu ya. Nah, kecepatan rencana yang akan diambil akan lebih besar untuk jalan luar kota daripada di daerah kota gitu ya. Jadi kalau kecepatan rencana lebih besar untuk jalan luar kota karena memang jalurnya lebih banyak. Nah, banyak kendaraan untuk luar kota itu harus lalu lintasnya cukup tinggi gitu ya. Daripada daerah kota mungkin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu banyak gitu. Karena luar kota itu banyak yang truk-truk besar gitu ya, si kendaraannya banyak lah, bervariasi gitu ya. Jalan raya dengan volume tinggi dapat ditanyakan kecepatan tinggi karena penghematan biaya operasi kendaraan dan biaya operasi lainnya dapat mengimbangi ya biaya untuk pembebasan tanah dan konstruksi. Ya, artinya bahwa untuk menghemat maka volume jalan raya itu di kecepatan tinggi. Tapi sebaiknya jalan raya dengan volume lintas rendah tidak dapat direncanakan kecepatan rendah. Ya, harus tinggi. Kalau misalkan volume lintasnya tinggi maka kecepatan juga harus rendah. Tapi kalau volume lintasnya rendah maka kecepatan juga harus agak tinggi ya. Tidak direncanakan harus tinggi gitu ya, jangan sampai rendah gitu ya. Nah, karena pengemudi memiliki kecepatan bukan berdasarkan volume lintas tapi berdasarkan batasan fisik gitu ya.
Nah, jadi kalau lengang pasti kayak nanti mau ngabret gitu ya kalau lengang gitu ya. Tapi kalau volumenya tinggi itu biasanya agak santai. Itu ya. Nah, maksudnya untuk kondisi medan yang sulit, maka volume kecepatan rencana ini dapat diturunkan ya dengan syarat bahwa penurunan tersebut tidak lebih dari 20 km per jam gitu ya. Nah, ini tabel kecepatan rencana sesuaikan fungsi, klasifikasi fungsi dan klasifikasi medan jalannya gitu ya. Ada fungsi arteri, kolektor, lokal gitu ya. Arteri, lokal, kolektor untuk datar itu kecepatan rencana 70 sampai 20, bukit 60 sampai 80, pegunungan 60 40 sampai 70 ya. Datar untuk jalur fungsi jalan kolektor 60 90 50 60 untuk bukit, itu pegunungan juga 30 50. Jadi ini sudah ada kecepatan rencananya ya. Sudah disesuaikan. Kemudian yang ketiga ada volume lalu lintas. Nah, volume lalu lintas ini adalah jumlah kendaraan yang melintasi satu titik pengamatan dalam satuan waktu, hari, jam, atau menit. Nah, volume lalu lintas yang tinggi membutuhkan lebar perkerasan jalan yang lebih lebar. Nah, jadi sehingga tercipta keamanan dalam berkendara tentunya ya. Nah, sebaiknya jalan yang terlalu lebar untuk volume lalu lintas rendah cenderung membahayakan karena pengemudi cenderung mengemudikan kendaraan pada kecepatan yang tinggi ya. Nah, tadi saya bilang bahwa kalau volume lalu lintasnya rendah, otomatis kita hayang ngabret, hayang gitu ya, lalu lompatan gitu ya. Nah, ini kemudian, nah kenapa volume lalu lintas? Nah, untuk mendapatkan satuan volume lalu lintas ini, kalau kita mau mendesain jalan baru misalkan ya, atau evaluasi jalan yang sudah ada. Kalau untuk yang jalan baru, maka untuk mengetahui data volume lalu lintas ini harus disesuaikan dengan survei. Nah, surveinya seperti apa? Nanti surveinya sesuaikan dengan jalan yang ada di sekitarnya yang akan kita buat, gitu ya. Misalkan di sini jalan yang kita buat, kita misalkan itu ya. Misalkan ini jalan yang akan ini misalkan apa? Ini jalan daerah sini misalkan rencana yang akan kita buat jalannya gitu ya. Nah, di sini sudah ada jalan lalu lintas yang udah lama gitu ya. Nah, maka nanti surveinya berdasarkan ini volume lalu lintasnya di sini. Kita survei di sini volume lalu lintas yang arah sana ya. Apa misalnya itu disesuaikan, nanti kita surveinya di daerah sini. Kalau kita misalkan jalannya baru di sini ya, jalan ini jalan baru yang kita buat geometrik jalannya, maka kita tentukan survei di sini. Nah, ini volume lalu lintasnya. Tapi kalau mau kita evaluasi jalannya, maka misalkan ini dievaluasi geometrik jalannya, maka datanya supaya yang real langsung di lapangan gitu ya. Nah, itu untuk mendapatkan volume lalu lintasnya gitu ya. Nah, ini satuan ada beberapa istilah ya untuk volume lalu lintas. Ada lalu lintas harian rata-rata, artinya lalu lintas rata-rata adalah volume lalu lintas rata-rata dalam satu hari. Dalam satu hari itu berapa sih kendaraan yang melewati jalur tersebut gitu ya. Nah, ini disebut dengan LHR atau lalu lintas harian rata-rata. Ada rata-rata, kemudian ada rata-rata tahunan gitu ya. Nah, rata-rata LHR ini ada hasil bagi jumlah kendaraan yang diperoleh selama pengamatan. Ya, pengamatan jumlah lalu lintas selama pengamatan dibagi lamanya pengamatan gitu ya. Jumlahnya berapa kendaraannya, 500 misalkan dalam satu hari, dibagi lamanya pengamatan berapa jam, 8 jam, maka itu yang dapatkan HN. Nah, data HN ini cukup teliti jika pengamatan dilakukan secara interval waktu yang cukup menggambarkan frekuensi lalu lintas setahun. Nah, dalam nanti kalian di rekayasa lalu lintas ada namanya survei volume lalu lintas. Nah, survei volume lalu lintas itu kalian mencatat kendaraan yang melewati satu jalur gitu ya. Nah, satu ini misalkan ini kalian survei satu ruas jalan ini ya gitu. Nah, dalam beberapa pengamatan harusnya beberapa orang biasanya. Nah, untuk segmennya itu dibagi-bagi ya. Misalkan per jam sibuk ya, jam sibuk pagi ya, jam 6 sampai jam 9 misalkan, terus jam
sibuk siang, sibuk sore, biasanya dibagi per segmen seperti itu ya. Jadi untuk menentukan ambil sampel rata-ratanya pada jam-jam sibuk gitu untuk jumlah volume lalu lintasnya. Biasa gini. Terus nanti ada beberapa perhitungan, ada motor dihitung persatuan, misalkan motor satu yang lewat situ satu, motor dihitung satu. Jadi ada beberapa orang yang menghitung khusus motor, khusus menghitung khusus kendaraan berat, terus kendaraan mobil penumpang gitu ya. Itu beda-beda itu perhitungannya. Nanti mungkin di rekayasa lalu lintas kalian diajarkan untuk nanti survei, bagaimana survei menghitung jumlah volume lalu lintas gitu ya. Nah, kemudian faktor mobil penumpang atau yang digunakan untuk menilai ya. Jadi nilai jumlah kendaraan tersebut ya nanti dikonversikan ya, ada faktor EMP yaitu ekuivalen mobil penumpang. Nanti dikonversikan, misalkan motor dikalikan berapa ekuivalennya, itu mobil kendaraan umum dan penumpang berapa dikalikan berapa ekuivalennya. Nah, ini ya. Nah, ekuivalen mobil penumpang atau EMP. Nah, ini ada sedan, jeep, stasiun wagon, apa itu untuk datar perbukitan nanti dikalikan 1. Untuk pegunungan juga 1 untuk daerah pegunungan. Jadi misalkan ternyata mobil penumpang sedannya itu ada 500, misalkan yang 500 tinggal dikalikan 1 jadi tetap 500 gitu ya. Nah, itu untuk datar perbukitan tetap sama. Jadi EMP-nya ini juga sama, pick up, bus kecil, truk besar itu dikalikan ini ya. Yang dikalikan dikonversikan ke nilai EMP dengan mengalihkan jumlah kendaraan dengan EMP ini berdasarkan medannya di mana yang kita survei gitu ya. Ini ada juga volume jam rencana ya. Biasanya ya 1 jam lah kalau mau ini lagi gitu. Jadi per jam sibuk pagi misalkan jam 6 sampai jam 7 dan 1 jam. Itu ya. Kalau lebih bagus sih 2 jam ya, jam sibuk pagi jam 2 jam jadi jam 6 pagi sampai jam 8 atau 9 gitu ya. Itu bervariasi. Jadi volume per jam jam rencananya, jam sibuk pagi, siang sama sore gitu ya. Ya, volume tersebut tidak boleh mempunyai nilai yang sangat besar sehingga akan memberikan jalan lengang dan menuju mahal. Jadi kalau apabila terdapat volume lalu lintas per jam yang melebihi volume rencana itu ya, jadi volume lalu lintasnya itu sangat tinggi. Jadi melebihi volume rencana, maka kelebihan tersebut tidak boleh mempunyai nilai yang cukup terlalu besar gitu ya. Nah, sampai itu kalau misalkan kita mendesain ternyata volumenya tinggi, otomatis nanti di daerah tersebut yang kita jalan itu akan mengalami kemacetan nantinya gitu ya. Kalau terlalu banyaknya volume lalu lintas di situ di satu ruas jalan tersebut. Nah, ini VJR ini disebutkan perakiraan volume lalu lintas pada jam sibuk atau rencana lalu lintas. Itu dilakukan sampai per jam. Ya. Di VJR volume lalu lintas harian rata-rata kali K bagi F gitu ya. Nah, K ini adalah faktor volume lalu lintas jam sibuk ya, dan F disebut faktor variasi tingkat lalu lintas per 4 jam dan 1 jam ya. Untuk faktor K itu adalah waktu jam sibuk, misalkan pagi, siang, sore ya berapa jam ya, 2 jam misalkan ya. Nah, untuk variasi lalu lintas per 4 itu faktornya itu dikalikan persentasenya dari 15 menit ya, dari 2 jam tersebut ya, dari 2 jam yang kita amati itu dipecah lagi menjadi per 15 menit. Dari jam sibuk 2 jam itu faktor K. Kalau untuk F itu dari 2 jam tersebut dibagi menjadi 15. Jadi per 15 menit berapa kendaraan, per 15 menit berapa kendaraan. Itu FAR rencana harian rata-rata gitu ya. Volume lalu lintas harian rata-rata. Yang keempat selain tadi kendaraan, volume lalu lintas, dari kecepatan. Yang keempat ada kapasitas. Nah, kapasitas ini adalah jumlah kendaraan maksimum yang dapat melewati suatu penumpang jalan pada satu jalur jalan selama 1 jam ya, dengan kondisi serta arus tertentu
artinya maksimumnya berapa sih itu si satu jalur itu kapasitasnya gitu ya, per hariannya itu maksimum misalkan ada 1000 atau ternyata melebihi itu ya kapasitasnya. Perlu evaluasi lagi kalau misalkan sudah volume lalu lintas rencana yang kita misalkan rencana awal itu 500 kendaraan per hariannya rata-rata, tapi pas kita survei lagi itu melebihi misalkan 1000, maka perlu evaluasi si jalur tersebut atau jalur lintas tersebut. Nah, perbedaan antara VGR dan kapasitas ini adalah VGR menunjukkan jumlah arus lintas yang direncanakan akan melintasi suatu penumpang jalan selama 1 jam, sedangkan kapasitas menunjukkan jumlah arus lintas yang maksimum dapat melewati penumpang tersebut dalam 1 jam sesuai dengan kondisi jalannya gitu ya, sesuai dengan lebar jalur, kebebasan samping gitu ya, dan kelandaian dan lain-lain. Itu kapasitas ya. Jadi kalau yang ini volume lalu lintasnya itu rencana yang kita akan buat rencananya 500, kalau kapasitas itu kan jumlah arus lalu lintasnya yang maksimum yang dapat melewati tersebut gitu ya. Kemudian yang kelima, tingkat pelayanan jalan. Nah, ini biasanya ada beberapa tipe atau ciri tingkat pelayanan jalan ya. Ada yang pertama ada highway capacity manual, ini membagi 6 pelayanan jalan, terus dibagi 6. Nah, tingkat pelayanan A itu dengan ciri-ciri arus lintas bebas atau tanpa hambatan, volume dan kepadatan lalu lintas rendah, kecepatan kendaraan merupakan pilihan pengemudi. Nah, biasanya tipe-tipe misalkan jalan tol gitu kan, jalan bebas hambatan, itu biasanya kita harus lintas tanpa hambatan ya, memang tidak adanya hambatan samping seperti itu. Volume dan kepadatan juga agak rendah ya, makanya pada di jalan tol itu memiliki kecepatan tinggi, bisa memilih pengemudinya gitu ya. Kemudian tingkat pelayanan B itu dengan ciri-ciri arus lintas stabil, kecepatan mulai dipengaruhi oleh keadaan lalu lintas, tetapi dapat memilih sesuai kehendak pengemudi gitu ya. Biasanya di jalur-jalur provinsi, jalur nasional gitu ya, yang menghubungkan antar kota, biasanya itu lalu lintas stabil gitu ya. Kecepatan juga dipengaruhi oleh keadaan lalu lintas sekitarnya gitu ya, jadi fluktuatif. Kecepatan juga disesuaikan dengan pengemudi. Kemudian tingkat pelayanan C, nah ini biasanya arus lintasnya masih stabil, tapi kecepatan perjalanan kebebasan bergerak sudah dipengaruhi oleh besarnya volume lalu lintas ya, sehingga pengemudi tidak lagi memiliki kecepatan yang diinginkan ya. Biasanya kalau di dalam kota biasa seperti ini ya, lintasnya cukup stabil tapi kecepatan perjalanan kebebasan itu sudah dipengaruhi oleh besarnya volume lintas, terlalu banyaknya kendaraan, terus hambatan samping gitu ya, kecepatannya juga tidak sesuai yang kita inginkan biasanya. Kemudian ada pelayanan tingkat D. Nah, ini arus lintas sudah mulai tidak stabil. Perubahan volume lintas sangat mempengaruhi besarnya kecepatan rencana ya, jadi mulai tidak stabil si arus lintasnya. Sering banyak kemacetan gitu ya. Perubahan lintasnya sangat mempengaruhi, kecepatan juga sama gitu ya. Nah, kemudian tingkat pelayanan E. Nah, dengan ciri-ciri arus lintasnya sudah tidak stabil ya. Volume kira-kira sama dengan kapasitasnya ya, sering terjadi kemacetan. Jadi volume yang kita rencanakan itu hampir sama dengan yang kapasitas yang kita rencanakan gitu ya, sudah atau misalkan lebih gitu ya, itu pasti terjadi kemacetan. Kemudian tingkat pelayanan F, itu ciri-cirinya arus lintas tertahan pada kecepatan rendah, sering terjadi kemacetan, dan arus lintas juga rendah gitu ya. Nah, itu tingkat pelayanan. Jadi tadi parameternya ada kendaraan, volume, kecepatan, kapasitas, dan ini pelayanan tingkat pelayanan jalan. Yang keenam gitu ya, ada kondisi lingkungan. Nah, ini untuk kondisi lingkungan ini dalam perencanaan jalan juga menjadi pertimbangan tersendiri. Pada kondisi curah hujan yang tinggi, maka harus didesain saluran drainase yang bisa menampung debit air yang mengalir di permukaan jalan dan daerah sekitarnya. Nah, jadi perlu diperhatikan juga dari segi drainasenya. Kemudian pembangunan jalan juga membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan, seperti
gas emisi buang kendaraan, ya polusi gitu ya, kemudian kebisingan ya, nah, kemacetan, itu satu kondisi lingkungannya juga masih diperhatikan dari segi polusinya ini. Kemudian yang ketiga, saat volume lintas mendekati kapasitas atau derajat kejenuhan atau lebih dari 0,80 derajat kejenuhannya ya, otomatis kalau kita sudah mulai macet gitu ya, sering macet rendah, otomatis nanti kita jenuh ya. Nah itu jenuhnya nanti ada derajat kejenuhannya kalau kita belajar menghitung arus lalu lintas atau volume lalu lintas satu ruas jalan, itu nanti hasilnya ada derajat kejenuhannya berapa gitu ya. Kalau misalkan masih kurang dari 0,80 ya, maka itu masih masih bisa untuk tidak jenuh gitu ya, tidak melebihi kapasitas. Kalau misalkan kapasitasnya melebihi 0,80 misalkan ya, itu perlu ada evaluasi satu ruas jalan tersebut dari segi kapasitasnya. Nah, kondisi arus lintas sendat, berhenti dan berjalan yang disebabkan oleh kemacetan menyebabkan utama emisi gas buang dan juga kebisingan yang dibandingkan dengan kendaraan lintas yang stabil gitu ya. Yang ketujuh ada pertimbangan ekonomi ya. Nah, dalam proses pemilihan tipe jalan dan penerapan pemerintahan jalan yang baru, yang paling ekonomis berdasarkan analisis biaya siklus hidup atau BAS. Nah, BAS ini biasanya diperoleh dari berbagai anggapan yang digunakan oleh Bina Marga, yaitu umur, laju pertumbuhan lalu lintas, suku bunga, dan tujuan dari pembinaan jalan. Seluruh biaya juga diperhitungkan biaya pemakaian jalan yang relevan, bisa misalkan operasi kendaraannya, waktu, kecelakaan, dan polusi gitu ya. Kemudian biaya pembuatan jalannya ya, dari segi pembebasan lahannya, pembangunan jalannya, perawatan jalan, dan operasionalnya. Nah ini misalkan ekonomi. Yang ke-8 berdasarkan pertimbangan keselamatan lalu lintas ya. Nah, faktor keselamatan lalu lintas ini merupakan faktor yang penting ya, dalam perencanaan jalan. Nah, keselamatan lalu lintas itu sendiri dipengaruhi yang pertama faktor kondisi geometrik dan permukaan jalan. Yang kedua, faktor kondisi daerah sekitar, itu koridor jalan. Nah, yang ketiga, faktor pemakai jalan, pengemudi dan pejalan kaki. Yang keempat, faktor kendaraan. Yang pertama tadi faktor kondisi geometrik dan permukaan jalan. Jadi kita harus mengerti kondisi jalan yang akan kita buat dan permukaannya, apakah datar, perbukitan, atau gunung. Nah, disesuaikan. Yang kedua, faktor kondisi daerah sekitar ya, atau koridor jalannya ya. Ada segi drainasenya gitu ya, keselamatan airnya, terus tebing-tebing itu ya, dari perbukitan, kondisi daerah sekitar. Kemudian pemakai jalan bisa pengemudi dan pejalan kaki, biasanya pengemudi dan pejalan kaki ya. Kemudian yang keempat, faktor kendaraan. Nah, kendaraan tua, muda, itu harus disesuaikan dari kecepatannya kendaraannya. Nah, pengaruh umum ya, dari rencana geometrik terhadap tingkat kecelakaan dapat sebagai berikut. Yang pertama, pelebaran lajur akan mengurangi tingkat kecelakaan ya, antara 2 sampai 50% lah. Untuk evaluasinya kita ada pelebaran lajur gitu ya. Misalkan bahu jalannya dipakai untuk lajur tertentu gitu ya. Nah, itu jadi itu mengurangi ya nilai keselamatan kecelakaannya. Nah, pelebaran atau peningkatan kondisi permukaan bahu yang meningkatkan keselamatan lalu lintas meskipun mempunyai tingkat yang lebih rendah dibandingkan pelebaran lajur lalu lintas gitu ya. Nah, lajur pendakian pada kelandaian curam mengurangi tingkat kecelakaan sebesar 25-30%. Nah, nanti kalau misalkan daerah pegunungan, daerah perbukitan, maka kelandaian yang ini diusahakan supaya dikurangi gitu ya. Nah, tingkat kelandaiannya dikurangi sehingga ada kenyamanan untuk keselamatan gitu ya. Kemudian lajur menyalip ya. Nah, itu juga perlu penting ya. Jadi ada khusus jalur untuk menyiap gitu. Kalau menyalip itu menyiap, jadi ada perencanaannya. Itu jadi satu lajur itu bisa ada jalur untuk menyalip gitu ya. Jadi ada satu ruas jalan yang memang diperlebar. Misalkan jalan ini kecil dari sininya, tapi pas waktu di sini ya masuk agak lebar. Nah, itu adalah masuk dalam lajur menyalip ya. Itu ya, terus jalan untuk khusus menyalip. Kemudian meluruskan tikungan tajam setempat mengurangi tingkat kecelakaan sebesar 30% ya. Kalau misalkan tikungannya terlalu tajam ya, usahakan nanti diluruskan gitu ya, diluruskan supaya tidak terjadi tikungannya terlalu tajam.
Kemudian median penghalang juga sama gitu ya. Nah, untuk keterbatasan kendaraan ya, pemisah antar lebar itu. Kemudian batas kecepatan. Nah, ini faktor yang paling penting itu ya. Jika sangat baik dapat mengurangi ketika kecelakaan sebagai faktor yang sudah sebelumnya itu ya. Jadi batas kecepatan. Nah, berapa kecepatan daerah tersebut. Jadi ini adalah batas kecepatan. Oke, itu saja. Terima kasih ya. Jadi ada beberapa parameter sebelum kita merencanakan perencanaan geometrik jalan, maka ada beberapa parameter tadi ya. Yang pertama kendaraan rencana, yang kedua itu kecepatan rencana, volume lalu lintas gitu ya, kemudian kapasitas, tingkat pelayanan jalan, kondisi lingkungan, pertimbangan ekonomi, ya, kemudian pertimbangan keselamatan lalu lintas ya. Nah, itu parameter-parameter perencanaan geometrik jalan ya. Oke, cukup sekian, mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, mungkin kalian bisa nanti baca lagi di buku yang saya kasihkan kemarin berupa formatur buku tentang perencanaan geometrik jalan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.